Pernahkah kamu membayangkan seorang anak yang rumahnya harus digusur sebanyak 3 kali dan terpaksa mandi di aliran sungai yang keruh, suatu hari nanti akan memegang kunci tertinggi di sebuah negara besar dengan lebih dari 270 juta penduduk? Tonton video ini sampai akhir, karena kamu akan menemukan bagaimana sebuah mentalitas baja dan kesabaran yang luar biasa bisa mengubah nasib seseorang dari rakyat jelata di pinggir kali menjadi penghuni istana negara yang paling berpengaruh. Cerita ini tidak dimulai dengan kemewahan atau fasilitas serba ada. Cerita ini dimulai di sebuah bantaran sungai di Solo, Jawa Tengah. Bayangkan seorang anak kecil bernama Mulyono yang nantinya kita kenal sebagai Joko Widodo harus menjalani masa kecil yang jauh dari kata mapan. Ayahnya adalah seorang tukang kayu dan ibunya adalah sosok yang sangat sederhana. Hidup mereka berpindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Salah satu momen paling pahit dalam hidupnya adalah ketika rumah mereka digusur oleh pemerintah daerah saat itu. Tanpa kompensasi, tanpa kepastian, mereka harus mengemas barang-barang sederhana mereka dan mencari tempat bernaung yang baru. Pengalaman pahit digusur ini bukanlah sekedar catatan sejarah, melainkan akar dari gaya kepemimpinan yang nantinya akan dia terapkan di masa depan. Dia tahu rasanya menjadi orang yang tidak didengar. Dia tahu rasanya rumah yang dianggap sebagai satu-satunya tempat berlindung harus hilang dalam sekejap. Namun, kemiskinan tidak membuatnya berhenti bermimpi. Jokowi muda adalah sosok yang tekun. Dia masuk ke Universitas Gadjah Mada, mengambil jurusan kehutanan. Mengapa kehutanan? Karena dia ingin memahami bahan baku utama dari usaha keluarganya, yaitu kayu. Disinilah analogi hidupnya mulai terbentuk. Kayu jati, untuk menjadi furnitur yang indah dan mahal harganya, harus melewati proses pemotongan, pengamplasan, dan pembakaran yang sangat panas. Begitu juga dengan hidupnya. Setelah lulus kuliah, dia sempat bekerja di sebuah perusahaan kertas di Aceh. Namun, panggilan jiwanya ada di bisnis mebel. Dia pulang ke Solo, memulai usaha dari nol dengan modal seadanya. Bahkan sempat mengalami masa sulit di mana usahanya hampir bangkrut. Nah, ada satu fakta menarik yang mungkin belum banyak orang tahu tentang asal-usul nama Jokowi. Nama itu sebenarnya bukan pemberian orang tuanya sejak lahir. Nama itu diberikan oleh seorang mitra bisnisnya asal Prancis bernama Bernard Shane. Bernard merasa nama Joko Widodo terlalu umum dan sulit diucapkan, maka dia menyingkatnya menjadi Jokowi agar lebih mudah diingat dalam urusan bisnis internasional. Nama itulah yang akhirnya membawa keberuntungan dan menjadi merek pribadi yang sangat kuat hingga saat ini. Kalau kamu suka topik tentang perjalanan hidup yang inspiratif seperti ini, subscribe channel Garis Lurus ya, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Titik balik hidupnya dimulai ketika dia merasa resah melihat kondisi kota kelahirannya, Solo. Dengan latar belakang sebagai pengusaha yang terbiasa berpikir praktis, dia mencalonkan diri sebagai wali kota. Disinilah sebuah studi kasus kepemimpinan yang fenomenal tercipta. Ingatkah kamu tentang pemindahan pedagang kaki lima di Monumen Banjarsari? Biasanya, pemerintah menggunakan aparat dan kekerasan untuk menggusur pedagang. Tapi Jokowi melakukan hal yang berbeda. Dia mengundang para pedagang itu makan siang hingga 54 kali. Bayangkan, 54 kali pertemuan hanya untuk mendengarkan keluhan dan keinginan mereka. Hasilnya, para pedagang pindah dengan sukarela tanpa ada satupun kaca yang pecah atau air mata yang tumpah. Ini adalah bukti bahwa pendekatan kemanusiaan jauh lebih efektif daripada kekuatan senjata. Keberhasilannya di Solo membawanya ke panggung yang lebih besar, yaitu Jakarta. Sebagai gubernur, dia memperkenalkan gaya kepemimpinan yang disebut blusukan. Blusukan ini bukan sekedar jalan-jalan, tapi sebuah cara untuk memotong jalur birokrasi yang berbelit-belit. Dia ingin melihat langsung saluran air yang mampet, pasar yang kumuh, dan puskesmas yang kurang pelayanan. Fenomena ini menciptakan gelombang harapan baru di masyarakat, bahwa pemimpin bukanlah raja yang duduk di singgasana, melainkan pelayan yang berpeluh keringat di lapangan. Dari Jakarta, jalan menuju Istana Negara pun terbuka lebar. Menjadi Presiden Indonesia selama 2 periode tentu bukan perkara mudah. Dia menghadapi badai kritik, tekanan politik, hingga krisis global seperti pandemi. Fokusnya sangat jelas, yaitu pembangunan infrastruktur. Dia membangun jalan tol, bendungan, pelabuhan, hingga bandara di pelosok-pelosok yang sebelumnya jarang tersentuh pembangunan. Analoginya sederhana, infrastruktur adalah urat nadi sebuah tubuh.
Jika urat nadinya lancar, maka nutrisi atau ekonomi bisa mengalir ke seluruh bagian tubuh negara ini. Dia ingin mengatakan stigma bahwa pembangunan hanya milik Pulau Jawa saja. Kisah hidup Jokowi memberikan kita sebuah pelajaran berharga tentang persistensi. Dia menunjukkan bahwa latar belakang bukanlah penentu masa depan. Seorang anak yang dulu dihina karena rumahnya digusur, kini menjadi orang yang memutuskan arah masa depan bangsa ini. Dia membuktikan bahwa dengan tetap rendah hati dan fokus pada kerja nyata, seseorang bisa menembus batas-batas yang dianggap tidak mungkin oleh banyak orang. Perjalanan dari pinggir kali ke istana ini penuh dengan liku, keringat, dan tentu saja air mata yang jarang diperlihatkan di depan kamera. Namun, setiap tantangan yang dia hadapi justru menjadi penguat untuk langkah selanjutnya. Sekarang, pertanyaannya untuk kamu adalah, menurut kamu, apa warisan atau legasi paling berharga yang akan ditinggalkan oleh seorang Jokowi untuk bangsa Indonesia setelah masa jabatannya berakhir? Apakah itu pembangunan infrastrukturnya, gaya kepemimpinan belusukannya, atau justru keberaniannya memindahkan ibu kota negara? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, karena diskusi yang menarik dimulai dari pemikiran yang kritis. Sampai jumpa di naskah mendalam berikutnya, tetaplah berpikir lurus dan teruslah berproses, karena setiap kayu jati yang kuat pasti pernah melewati amplas yang kasar. Kami pasukan di udara, petarung dari seluruh Nusantara. Melawan hoaks kami bersuara, demi kedamaian bangsa dan negara. YouTuber Gibran, suara Nusantara, siap berjuang melawan angkara murka. YouTuber Gibran, suara Nusantara, takkan menyerah, membela negara. Kami gerakan di udara, bersuara melawan berita dusta. Kami berani bersuara, kebenaran di atas segalanya. YouTuber Gibran, suara Nusantara, siap berjuang melawan angkara murka. YouTuber Gibran, suara Nusantara, tak kenal lelah, membela negara.